Rafil Amjai wa Mursalin wa ala alihi bihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fir lana walil ustadzina walil walidayhi walil masyayikhihi birahmatika ya rahman rahimin. Ya azizu ya ghaffar. Qala al-musannif al-hafiz Ibnul Hajar al-Asqalani rahimahullahu fi kitabihi Bulughul Maram Kitabun Nikah Babu Isyratun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab-kitab Bulughul Maram. Kita akan jelaskan malam hari ini Babu Isyratin Nisa, bab bagaimana mempergauli para wanita, maksudnya pasangan-pasangan kita, istri-istri, bagaimana adabnya. Ya. Jadi al-isyratu maknanya adalah al-mukhalatah wal musahabah. Al-isyrah maknanya adalah bergaul, bersahabat. Dan istri adalah teman bergaul kita, teman bersahabat kita. Allah mengatakan wa andir ashiratakal aqrabin. Beritakanlah kepada kerabat-kerabat dekatmu yang bersamamu, yang bercampur denganmu. Ya. Adapun dimaksudkan dengan al-isyrah di sini adalah ma yakunu bainaz zawjaini minal ulfati wal wi'am wal mahabbah. Apa yang terdapat di antara dua suami istri. Apa yang terdapat di antara pasangan tersebut berupa kecintaan, kesetaraan, kasih sayang yang terdapat antara keduanya dari keelokan dalam berakhlak, berbudi pekerti, ya, yang sudah dalam Islam banyak sekali keterangan-keterangan yang memerintahkan hal tersebut. Di antaranya Allah mengatakan ma'asyiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka, maksudnya istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu bil ma'ruf, dengan yang terbaik, dengan cara yang baik. Kata Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, bagi mereka kaum wanita, mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, bagi mereka kaum wanita seperti apa, bagi mereka kaum wanita wajib dipenuhi hak-hak mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, sebagaimana mereka kaum wanita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan pula dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Atilahunna, mereka memiliki hak-hak yang wajib kita berikan, sebagaimana kita juga punya hak-hak yang harus mereka berikan. Bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Ya, rumah tangga itu akan dibangun di atas hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Suami mengerjakan kewajiban-kewajibannya, ya, terhadap istrinya, maka terpenuhilah hak-hak istri. Kemudian istri mengerjakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, maka terpenuhilah hak suami. Bila mana ditunaikan hak, tak perlu meminta, ya, tak perlu kita meminta kewajiban karena sudah terlaksana. Ya. Setiap pasangan berusaha menyempurnakan hak pasangannya. Ya, sehingga tak perlu pasangan meminta hak-haknya karena sudah kita tunaikan. Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Akulah yang terbaik kepada keluargaku atau istriku. Maka standar baiknya seseorang bila mana memang baik, ya, perilakunya terhadap istri-istrinya. Standar seorang baik, tanyakanlah kepada istrinya. Khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik kepada istrinya. Inilah standarnya, inilah patokannya. Jangan tanyakan kepada temannya siapa dia, tapi tanyakan kepada istrinya, bagaimana suamimu? Jika sang istri menyebutkan keburukan-keburukan tentang dia,
inilah yang di alam nyatanya. Suamiku bakhil, suamiku pelit, dan seterusnya. Ya, inilah yang hakikatnya. Yang terbaik adalah apa yang terbaik menurut istri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun hak laki-laki yang wajib dipenuhi wanita adalah tunduk, patuh kepada mereka. Mereka pemimpin bagi kaum wanita. Ini bukan manusia yang menetapkan, tapi Allah. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Dengan karunia yang Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian lainnya. Wabima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka kepada istri mereka. Suami menjadi pemimpin pertama karena memang faktor ya kejiwaan. Allah tahu dia menciptakan manusia, dia tahu yang layak memimpin adalah laki-laki. Ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi fisik, laki-laki lebih kuat fisiknya, lebih stabil emosinya, lebih luas akalnya. Karena itulah mereka yang layak memimpin. Ini lil ghalib, ini adalah kondisi kebanyakan. Walaupun sebagian wanita lebih hebat daripada laki-laki, lebih kuat daripada laki-laki, lebih cerdas daripada laki-laki, tapi ini bukanlah dominasinya wanita. Ini ya bukan dominan pada wanita. Ini ya terkadang, dan dalam Islam hukum itu dibangun di atas yang mendominasi al-ghalibiyah. Ya, karena itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Lil ghalib, inilah yang paling mendominasi. Begitulah adanya, begitulah kenyataannya. Maka kalau ada satu dua yang menyelisihi ini kita katakan asyawad atau syadz. Wasyadu la hukmalah. Yang menyelisihi kebanyakan ini, yang menyelisihi dominasi ini, dianggap ya tak dimasukkan ke dalam hukum. Ini sesekali. Laki-laki biasanya kuat, laki-laki biasanya emosinya ya terjaga dan semacamnya. Kadang-kadang ada laki-laki yang lemah, kadang ada laki-laki seperti perempuan. Waria-waria itu orang-orang laki-laki yang sudah kehilangan laki-lakiannya. Allah ciptakan dia sebagai pemimpin, tak mau jadi pemimpin, mau jadi perempuan. Ya dan billah. Ini orang-orang yang syawad, orang-orang yang menyimpang. Wala hukma lisyawad. Dan tidaklah dihukumi apa menyimpang ini. Karena itulah tak ada nabi dari golongan wanita. Ya, nabi seorang yang bekerja keras berdakwah, mendakwai kaumnya siang malam, safar, perang, berjihad. Kebayangkan jika nabi wanita apa jadinya ketika mereka haid, ketika mereka nifas, ya terganggu, emosional mereka terganggu, perasaan mereka pun tak nyaman, terganggu. Karena itulah para ulama mengatakan tak boleh perempuan menjadi pemimpin dalam satu negeri. Ada salah seorang wanita dari golongan kerajaan Persia, ya, yang diangkat. Jadi Raja Persia itu datang kepadanya surat dari Nabi yang mulia SAW. Maka dia koyak-koyak, namanya Kisra. Ya, mazzaqallahu mulkah, kata Nabi. Semoga Allah koyak-koyak kerajaannya. Malam harinya dia dibunuh oleh putranya. Dan dia telah menyiapkan ya racun dalam satu ya cawan. Dia sebutkan ini dibuat untuk obat kuat. Diletakkannya di lemarinya, ya. Di ruang tidurnya. Putranya membunuh ayahnya, matilah sang ayah. Ya. Kemudian dia pun menikmati kekuasaan, menjadilah dia raja. Entah mengapa dia bukalah lemari, dia lihat ada ini obat kuat. Raja-raja kuat mereka terhadap wanita. Seketika dia minumlah minuman tersebut, manis luar biasa, tetapi dalamnya ada racun.
ya matilah dia. Ya, ketika dia mati, tak ada yang menggantikannya dari anak raja yang laki-laki. Terpaksalah mereka mengangkat ya anak raja yang dari perempuan. Ya, kok tak salah namanya Buron. Maka dia diangkat menjadi pemimpin. Ketika dinobatkan menjadi pemimpin, Nabi mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Dari hadis Abu Bakrah dalam Sahih Bukhari, tak akan berjaya satu kaum yang memimpinnya wanita. Jadi inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan manusia yang lebih tahu tentang manusia, seluk-beluknya, karakternya, perangainya. Dia yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kata Allah lagi walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki memiliki ya kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Kedudukan dalam hal memimpin rumah tangga, dalam masalah iman, amal saleh, masing-masing orang siapa yang paling banyak imannya, paling tebal masalah dia lebih utama daripada yang lain. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan bagi mereka ganjaran di akhirat dengan terbaik dari apa yang mereka buat. Dalam bab amal saleh, iman, masing-masing mereka ya yang paling baik imannya, paling tebal keyakinannya, paling dalam ilmunya, paling dahsyat takwanya, dia lebih utama walaupun dia wanita. Tapi dari sisi kepemimpinan dalam rumah tangga, mengambil kebijakan dan semacamnya, itu milik laki-laki. Dalam rumah tangga pun demikian, rumah tangga perempuan yang memimpinnya, rumah tangga yang timpang. Ya, kenapa? Karena menyalahi fitrah, menyalahi kodrat. Ya. Maka sungguh tak elok bila rumah tangga perempuan yang memimpinnya. Dia mengeluarkan perintah, dia mengeluarkan larangan, dia mengeluarkan peraturan. Suaminya mengatakan, siap mak, siap mak. Ini bencana rumah tangga tersebut. Kenapa? Menyalahi fitrah. Ya, kata Nabi, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau boleh seorang sujud kepada yang lain, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, akan kuperintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Maka wajib antara keduanya menunaikan hak-hak pasangannya, mengerjakan kewajiban-kewajibannya dengan ikhlas, dengan rela, dengan sukacita, tanpa diiringi dengan ya kata-kata yang tak nikmat didengar. Kadang dikerjakan tapi diiringi dengan omelan. Ya, ini tak baik. Dikerjakan dengan ikhlas, sukarela, tolong menolong antara keduanya. Ya. Jangan dengan setengah hati, dengan tak ikhlas, dikerjakannya juga tapi tak ikhlas. Ya. Berkata Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ya, huququz zauji ala zaujatihi an tujillahu, hak seorang suami yang wajib dipenuhi istrinya adalah an tujillahu wa tuwaqqirahu. Wajib bagi istri itu memuliakan suaminya, mengagungkannya. Jangan suami dimarah-marah. Ya. Jangan seorang istri yang angkat-angkat suara kepada suaminya. Itu pemimpinmu itu. Antujillahu wa tuwaqqirahu, muliakan dia, agungkan dia. Wa antu'ashirahu bil husna, mempergauli suami dengan yang terbaik. Wa antuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah, hendaklah istri taat kepada suami selama tidak menyuruh bermaksiat kepada Allah. Wa antujiba mutalabahu al-adilah, hendaklah dia menunaikan apa-apa yang dituntut suaminya ya secara adil, yang tidak berlebihan, yang mampu dia kerjakan, yang menjadi kebiasaan dikerjakan. Ya, seperti urusan rumah tangga, memasak, mencuci, dan semacamnya, menyiapkan makanan, menghidangkan makanan, setrika baju.
Ya, ini hal yang wajar jika suami mengatakan tolonglah mak cucikan baju saya, setrikakan. Hal yang wajar. Hendaklah istri melakukan tugas tersebut. Ya. Kalau kau mau tahu bagaimana istri seorang laki-laki, lihat dari penampilan suaminya. Kalau suaminya kusut masai penampilannya, itu simbol istrinya tuh. Ya, suaminya bau apek, itu simbol istri itu. Mohon maaf lahir batin. Ya, kenapa tak diperbaikinya suaminya? Ya, baju kusut masai tak disetrika, itu istrinya masalah. Ya, maka kewajiban istri memenuhi hak suami, perkara-perkara yang biasa dikerjakan perempuan. Kalau suaminya menuntut perkara-perkara yang tak wajar dikerjakan perempuan, mak tolong perbaiki genteng. Ya, ini bukan kerjaan perempuan memperbaiki genteng. Secara umum, walaupun kadang 1-2 perempuan bisa melakukan segalanya, tapi itu bukanlah hal yang umum. Ya, inilah kata beliau, wa raqabatihil mumkinah. Apapun keinginan sang suami yang mungkin dikerjakannya, kerjakan, lakukan. Wa antusyarikahu fi afrahihi wa atrahihi. Kewajiban istri senantiasa setia kepada suami, mengiringinya dalam suka dan duka. Ketika suami duka, sedih, istri harus merasa sedih bersama suaminya. Jangan sang suami sedih dia tertawa. Ya. Jangan pula ketika suaminya senang, bahagia, dia bersedih. Suaminya pulang kerja dengan bahagia, gaji naik, ya, banyak tunjangan segala macam, sampai rumah istri nangis-nangis. Ya, diberitakan suaminya begini-begini, istri nangis, hilanglah kebahagiaan. Ya, suami sedang banyak masalah, banyak utang dan seterusnya, pusing kepala, istri harus ikut dengan kesedihan suaminya, mencarikan solusi dan jalan keluar. Wa antahfadhahu fi nafsiha wa malihi, hendaklah istri menjaga dirinya, menjaga harta suaminya. Wa antasuna baitah, menjaga rumah suaminya. Ya, jangan sampai rumahnya hilang, rumahnya lari, dijaga. Ya, berkakas rumah tangga dijaga, yang diberikan suami dijaga. Ya, dijaga semuanya dengan baik. Ini baru dibelikan ya rice cooker rusak, baru dibelikan mesin cuci rusak, kulkas rusak, tak dijaga, tak dipelihara, sembarangan makainya. Fala tudkhilhu ajnabiyan, jangan masukkan ke rumah laki-laki asing yang bukan mahram baginya. Wala takhruj minhu illa biidnih, janganlah dia keluar rumah kecuali dengan izin sang suami. Ya, kecuali dalam perkara-perkara yang biasa perempuan keluar rumah tak perlu izin, misalnya pergi ke warung sebentar, beli ini, beli hajat, beli kebutuhan anaknya. Ya, ini jika uruf kebiasaan membolehkan tak mengapa. Ya, tak perlu dia telepon suaminya, bang, aku mau ke samping sebentar, mau belanja, tak perlu, sampai rumah. Itu udah uruf kebiasaan. Wa an la tatazayyan li siwahu, janganlah dia berhias untuk selain suaminya. Wa tatajannab ma yughdibuh, hendaklah dia menjauhi apa yang tak disukai suaminya. Istri yang paling ideal, istri yang tahu apa yang tak disukai suaminya. Dia berusaha menjauhkan segala yang tak disukai suami. Ya, tatajannab ma yughdibuhu, suaminya tak suka ini, jangan dibuat. Ya. Lebih baik jika dia bertanya di awal pernikahan, bang, engkau orang asing, aku tak paham bagaimana engkau. Apa yang kau suka, apa yang tak kau suka. Abang mau suka makan apa? Aku suka jengkol disemur, siap bang. Aku suka peti dek, ditucu, siap bang. Pelajari, tanyakan apa yang disenanginya. Ya, walaupun dengan berjalannya waktu dia akan tahu apa yang disenangi suaminya, apa yang tak disukai suaminya. Yang disenangi dia buat, yang tak disukai jangan dibuat. Ya.
wa alla tulihha alaihi fi talabin murhiqin. Jangan menyusahkan suami, menuntut yang macam-macam, yang memberatkan suami. Ya, kasihan suami setengah mati bekerja. Kau lihatlah bagaimana payahnya laki-laki bekerja di luar sana, di bawah terik matahari. Dia dahsyatnya karakter pekerjaan laki-laki. Mereka naik tinggi-tinggi. Ya, tengok pekerja-pekerja yang membangun hotel-hotel yang tinggi-tinggi, kadang-kadang jatuh, subhanallah. Ya, kasihan mereka. Pagi-pagi udah pergi, nanti pulang sore letih-letih masuk ke dalam ya tempat-tempat panas. Ya, di shipyard tuh banyak kerja-kerja berat. Laki-laki yang mengerjakannya. Ya, kasihan. Maka janganlah menuntut apa-apa yang memberatkan mereka. Ya, jadilah istri yang qanaah. Ini untuk wanita ini. Tapi di atas ada ibu-ibu kan? Ada. Ntar lagi untuk antum, sabar. Wa an tuhafidha ala karamati ahli. Hendaklah dia menjaga kemuliaan keluarga suaminya. Jangan dijelek-jelekkan keluarga suami, iparnya kah, mertuanya kah, bapak dan ibu suaminya, kerabat suaminya. Wa an taquma bi khidmati auladihima. Hendaklah dia berupaya maksimal mendidik anak-anak mereka. Wa an tu'inahu ala ma amkan inda maradihi aw ajzihi. Membantu suami ketika dia sakit, ketika dia tak sanggup melakukan suatu perkara. Wa an la tunkira khairahu wa birrahu. Jangan dia pernah mengingkari kebaikan suami. Ya. Sekarang untuk kita, dengarkan baik-baik. Wa amma huququz zaujati 'ala az-zauj, adapun hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami. An yu'ashiraha bil ma'ruf. Hendaklah dia mempergaulinya istrinya dengan sebaik-baiknya. Wa yu'amilaha bil ihsan, memperlakukannya dengan ihsan. Ihsan adalah merupakan puncak daripada segala macam kebaikan. Itu namanya ihsan. Wa yahfadha hurmataha, menjaga kehormatan istrinya. Wa yura'i rahataha wa fitrataha, selalu memperhatikan kenyamanan istrinya, menjaga fitrah istrinya. Wanita itu ya, dari sisi fisik mereka lebih lemah daripada laki-laki. Maka jangan diberatkan dengan perkara-perkara yang tak layak mereka lakoni. Istri disuruh jadi tukang batu. Subhanallah. Ada enggak? Ada. Kadang kita kesian lihat perempuan-perempuan jadi tukang batu, ngangkat batu, bata, itu bukan kerjaan dia. Ada enggak? Ada. Tukang parkir aja banyak. Perempuan-perempuan. Ya, sesuaikan dengan fitrah mereka. Disuruh jadi tukang batu, disuruh jadi kernek, ngangkat-ngangkat pasir, la ilaha illallah. Ya, kasihan mereka. Dan ini ada. Kadang-kadang di pasir-pasir, penambangan pasir itu perempuan bekerja. Entah kemana ayahnya, abangnya, pamannya, kemana mereka semua. Mengapa tak tanggung jawab terhadap perempuan-perempuan mereka? Kita sedih melihat perempuan-perempuan dieksploitasi bekerja. Kadang mereka yang menjadi tulang punggung bagi keluarga. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat di simpang-simpang jalan anak-anak kecil, perempuan kecil disuruh ngamen, disuruh mengemis, disuruh jualan tisu, macam-macam. Mana ayahnya, mana ibunya? Sedih kita lihatnya. Kadang anaknya masih kecil-kecil, usia sekolah. Mana ayahnya, mana ibunya? Ya, orang iba, akhirnya orang karena iba memberikan. Akhirnya mereka menjadi ATM ayah dan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kau tengok anak kecil, bentar lagi kau pulang malam hari tengok simpang-simpang tuh. Simpang getah, Masya Allah. Ya, anak-anak kecil, mana orang tua tuh mana? Ya, kasihan. Wa yura'i rahataha wa fitrataha wa yu'inuha fi khidmati baitiha. Suami hendaklah berupaya membantu istrinya di rumah dalam hal-hal yang mampu dikerjakan sebagaimana yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam.
Nabi menjahit sepatunya sendiri, sandalnya sendiri. Ya. Kadang-kadang Nabi menjahit bajunya sendiri, kadang-kadang jika mendengar adzan dia tinggalkan semua pekerjaan rumah. Bantulah istrimu di rumah. Ya, tak bisa kau mencuci baju, belikan mesin cuci. Tak bisa kau menyetrika, belikan setrika untuknya. Ya, bantu dia dengan kemampuanmu. Kasihan mereka. Siapkan di rumah bekas-bekas yang membantu mereka. Masak tinggal ceklek, rice cooker jadi, ya kan? Kompor yang dimudahkan sekarang gas, tak perlu niup-niup lagi pakai. Mudahkan mereka semua. Jika kau mampu memudahkan, mudahkanlah. Ya, subhanallah, dimudahkan semua. Kata beliau, wa yusyarikaha fi sururiha wa huzniha. Demikian pula suami hendaklah senantiasa bersama istri dalam suka dan duka. Kalau dia sedih, kau harus ikut bersama kesedihannya. Hibur dia. Jangan kau tertawa ketika dia menangis, jangan pula kau menangis ketika dia tertawa. Wa yuqabilaha bi talaqatin wa basyashatin, menyambutnya dengan senyum. Wajah yang ceria, bukan yang cemberut. Ya, wa yukhatibaha birifqin walin, berbicara kepada mereka dengan kelembutan, dengan sopan santun, birifqin walin. Cari kata-kata yang baik didengar oleh dia, memanggil pun dengan kata-kata yang baik. Ya. Wa yuwassi' fil infaqi 'alaiha, kewajibanmu adalah berusaha untuk meluaskan nafkahnya kalau kau mampu. Jangan disempitkan. Gaji 1 miliar, masa untuk belanja istri 1 bulan 1 juta? Kan tak masuk akal. Misalnya, itu misal saja itu. Ya, banyak-banyak gaji, kadang-kadang laki-laki itu pelit. Ya, banyak gaji, tapi untuk istrinya benar-benar sedikit. Alasannya zuhud, padahal apa? Bakhil. Janganlah bakhil kepada istri. Kalau punya kau kelapangan, lapangkan dia. Liyunfiq dzu sa'atin 'ala sa'atihi. Yang punya kelapangan, infakkan dengan lapang pula. Yang disempitkan, hendaklah dia memberikan apa yang dia mampu. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia berinfak sebagaimana Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak berikan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Ya. Wa yasunu syu'uraha, hendaklah suami menjaga perasaan istrinya. Disinilah kadang-kadang suami itu agak sedikit bebal-bebal. Ya, istrinya sedih dia tak tahu. Memang agak, perempuan itu subhanallah. Memahami perempuan berat. Woi, luar biasa. Kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba marah aja dia. Ya. Lautan dalam bisa dijejak, tapi ya adapun perasaan istri kadang-kadang tak dapat terjejak, entah apa maunya, tak tahu, kita berubah-ubah. Ya, itu sifat karakter wanita. Ya, supaya kita paham. Wa yar'a ahlaha, hendaklah dia memperhatikan juga kerabat-kerabat istrinya sekemampuannya. Yang bisa dibantu, bantu adik ipar, bantu abang ipar, bantu kakak ipar, bantu mertua, bantu walaupun tak wajib. Kalau kau punya kemampuan, bantu. Wa yahfadhu karamataha, menjaga kehormatannya, wa la yamna'aha anhum. Jangan sampai wanita ini dilarang untuk menjenguk keluarganya, berhubungan dengan keluarganya, jangan dilarang, biarkan. Wala yukallifaha minal umuri ma la tutiq, janganlah membebani istri apa yang tak mampu dia pikul. Ya, istri disuruh bekerja keras, jangan. Ya, wala
yuhrimaha ma tatlub minal mumkinat, jangan bakhil, jangan kikir, jangan menahan apa yang bisa kau berikan. Ya, apa yang dimintanya jika hal itu memang perkara-perkara yang mungkin dan mubah, berikan ke dia apa yang dimintanya kalau memungkinkan dan mubah. Ya. Wa yusyrikaha fil masalihil mushtarakah, selalu mengiringi istri, membawa istri dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Ya. Wa yu'allimaha in jahilat ta'atallah, kewajiban suami mengajarkan istrinya apa-apa yang tak diketahuinya dalam bab ketakwaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ahmalat, atau dia mengingatkan istrinya manakala melalaikan, menyepelekan ya ketaatan kepada Allah. Istrinya melalaikan salat, ingatkan. Istrinya melalaikan berbakti kepada orang tua, ingatkan. Istrinya melalaikan hak anak-anak, ingatkan. Wa yahluma in ghadibat, hendaklah dia ya berusaha untuk lembut manakala istrinya itu marah. Wala yuhrimaha haqqan masyru'an laha, jangan dihalangi apa-apa yang menjadi haknya yang telah ditetapkan dalam syariat, seperti hak nafkah. Nafkah itu berupa ya makan, minum, kemudian hak pakaian, hak tempat tinggal. Itu kewajiban suami. Siapa untuk mereka tempat tinggal? Ya, berikan pakaian mereka, beri mereka makan, beri mereka minum, ya, beri mereka pengajaran dan seterusnya. Au ahmalat wa yahluma in ghadibat wa la yuhrimaha haqqan masyru'an laha wa yar'a hurriyataha dhimna nitaqis syar'i wad din. Hendaklah dia berusaha memperhatikan kebebasan istrinya dalam berkreasi, beraktivitas selama dalam batasan-batasan wajar yang dibolehkan dalam syariat. Istrinya ingin belajar, beri kesempatan dia belajar. Istrinya ingin ini, ingin itu, selama memang dibolehkan dalam syariat, beri kebebasan dia memilih. Ya. Wa yatahammal al-adha anha. Ini yang kadang-kadang ya kita lalai mengerjakannya apa? Yatahammal al-adha anha, hendaklah dia sabar menghadapi perangai buruk istrinya. Ini yang berat. Ini yang berat bagi suami. Banyak suami tak sabar menghadapi perangai buruk istrinya. Ya. Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi istri-istrinya. Istri-istri Nabi itu manusia. Kadang-kadang mereka perangainya tak baik. Kadang-kadang mereka memboikot Nabi. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab ya mengingatkan kepada putrinya Hafsah, "Hai Hafsah." Ya, suatu hari Umar berbicara. Ketika dia berbicara ditimpali oleh istrinya. Kebiasaan Quraisy, istri tak ikut campur dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan laki-laki, nafkah, pekerjaan dan semacamnya. Tiba-tiba istrinya menimpali, membantahnya. Kata Umar, bagaimana kau membantahku? Ya, dalam perkara-perkara ini, berkata sang istri, mengapa tidak? Jangankan aku, istri Nabi pun membantah Nabi SAW. Kata Umar, kau yang benar berbicara. Kata istrinya, kau tak percaya, tanya putrimu Hafsah. Datanglah Rasulullah, datanglah Umar menemui putrinya Hafsah. Hai Hafsah, benarkah kalian kadang-kadang ya menimpali perkataan Nabi SAW, ikut campur perkataan Nabi SAW? Benarkah kalian membaikot Nabi SAW? Kata Hafsah, ya Rasul, ya wahai ayahanda. Kata Umar, jangan kau ulangi, nanti kau celaka, nanti kau binasa. Bila mana Nabi marah, Allah marah kepada kalian, habislah kalian. Kalau kau butuh sesuatu minta kepada ayahmu, jangan kau berarti Nabi, jangan kau buatnya marah. Ya. Sampai-sampai sebagian mereka memboikot Nabi sampai malam hari. Ya, dan Nabi bersabar menghadapi sisinya. Suatu ketika
Abu Bakar melewati rumah Rasulullah, ketika itu dia mendengar putrinya Aisyah bicara dengan suara yang keras, ya, membantah Nabi. Maka datanglah ketika itu Abu Bakar Siddiq kepada putrinya, ingin memberikan baginya pelajaran, menghardiknya, mendekatinya, ya, untuk memberikan pelajaran. Maka ketika itu Aisyah bersembunyi di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah pun maju ke depan menghalangi keinginan Abu Bakar terhadap putrinya. Marah Abu Bakar kepada putrinya. Akhirnya dia pun pergi ketika Rasulullah menghalanginya. Kata Nabi, kau lihat siapa yang menghalangi ayahmu darimu? Aku kan? Subhanallah. Ya. Tak berapa lama dia lewat lagi, dia mendengar keduanya tertawa. Ya, maka dia masuk. Tadi kan berkelahi, sekarang tertawa. Tadi berkelahi kan ikutkan aku, sekarang ikutkan aku. Mengapa kan tertawa? Subhanallah. Inilah rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, itu sisi-sisi kemanusiaan yang tak mungkin lepas daripada manusia, dari wanita. Jadi suami harus siap untuk menghadapi perangai buruk istrinya. Memang masih bisa ditoleransi. Kalau udah parah kali perangainya, bocornya udah berat, bukan bocor halus lagi, udah tenggelam kapal dibuatnya, itu lain cerita. Itu buat kapal baru lagi, berlayar dengan kapal baru. Kalau bocor-bocor halus, kita ini pun bocor-bocor halus juga. Bocor-bocor halus sampai juga sampan tuh ke pulau. Kalau bocornya, tapi kok dalam bocornya, habis. Udahlah buat kapal baru aja lah. Ya. Maka hendaklah laki-laki berusaha untuk sabar dengan perangai istrinya. Bagaimana sabarnya para nabi terhadap perangai-perangai istrinya. Ya, sabarnya Ayub pada perangai istrinya, sabarnya Nuh, sabarnya Lut terhadap perangai istrinya yang menentangnya, yang kafir. Ya, mereka tak menceraikan pasangannya, sabar. Ya, wa yu'na bimudawatiha in maridat. Jika istrinya sakit, hendaklah dia perhatikan, ya, kesembuhan istrinya, membawanya ke berobat, mengobatinya dan semacamnya, bertanggung jawab. Nah, ini kewajiban suami. Udah dengar? Udah ya? Alhamdulillah. Baca satu hadis, Bang. Assalamualaikum. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal lafzu lahu wa rijaluhu siqat lakin a'la bil irsal. Illa bil irsal. Assalamualaikum lakin a'la bil irsal. Hadis Abu Hurairah, hadis ke-878 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasulullah, mal'unun, terlaknat. Makna terlaknat dijauhkan daripada rahmat Allah. Siapa yang terlaknat? Man atam ra'atan fi duburiha, yang mencampuri istrinya pada duburnya, ya dan billah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan lafaznya dalam milik Imam Nasa'i dan perawinya thiqat. Lakin u'illa bil irsal, sebagian mengatakan ini hadis adalah mursalnya salah seorang tabi'in, dan yang benar hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan terlaknatnya suami yang mencampuri istrinya pada duburnya. Terlaknat walaupun istrinya, karena itu bukan tempat Allah perintahkan. Kata Allah, fa'atuhunna min haitsu amarakumullah, datangi mereka sebagaimana Allah perintahkan. Di mana? Di tempat anak, tempat keluarnya anak, itu datangi mereka. Bukan di tempat keluarnya kotoran, ya dan billah, terlaknat. Dan itu akan mendatangkan penyakit dan membuat dia tak nyaman, subhanallah. Tak terpenuhi hajatnya karena itu bukan tempatnya, ya dan billah. Ya, terlaknat yang mendatangi istrinya pada duburnya. Bagaimana pula jika laki-laki mendatangi laki-laki pada duburnya? Ini luar biasa laknatnya, menyelisih fitrah. Ya dan billah. Nah, satu hadis lagi, Bang.
Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibbana wa illa bil waqfi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah, la yanzurullah, tidak dilihat Allah, ila rajulin ata rajulan, kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki. Maksudnya laki-laki mencampuri laki-laki sebagaimana dia mencampuri perempuan, ya'dzan billah. Laki-laki yang menggauli laki-laki, ini kaum homoseksual, ya'dzan billah. Allah enggak melihat kepada mereka. Ya, awim ra'atan fi dubriha, Allah tidak melihat kepada seorang laki-laki yang mencampuri istrinya pada duburnya, ya'dzan billah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Hibban, wa illa bil waqf. Dikatakan yang berkata Ibnu Abbas dan maknanya sahih. Hadis ini kata Syekh Abdullah Bassam hasan. Hadis ini juga menunjukkan larangan mendatangi laki-laki, ya'dzan billah. Bagi laki-laki ini amalan kaum Lut, dan seorang suami pun dilarang mendatangi istrinya pada duburnya, karena itu bukan tempat Allah perintahkan. Ya. Dan dihalalkan bagi seorang laki-laki bersenang-senang dengan seluruh anggota tubuh istrinya, kecuali mendatangi istrinya pada duburnya, ya'dzan billah. Ya. Kata Nabi, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attazira fayubashiruni wa ana haidun. Adalah Nabi, Rasulullah SAW menyuruhku untuk memakai sarung dan dia mencumbuiku sementara aku dalam kondisi haid. Ya. Ini menunjukkan kepada kita dalam perkara bersenang-senang istri, perkara wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf, dalam bab berhubungan, yaitu bukan pada duburnya, ya'dzan billah. Itu perkara yang terlaknat, pelakunya terlaknat. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah al-ikhwatu fillah kajian kita malam hari ini tentang bab isyratin nisa. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.